Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa wa an-nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi sahbihi qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya, kita buka halaman 73. Wa yang bagi Zairi bait keberapa? Ke-10 dari bawah ya. Ya. Wa yang bagi Zairi itu ya. Dari bawah 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi Zairi lil kuburi ayuksira lahum bihali ziaratihi iyahum min istighfari wa du'ai wa taruhami alaihim wa yakra'u ma tayassara min al-Qur'ani wa yuhdi sawabahu ilaihim wa ya'tabira wa yata'idha bihim wa yatadhakkara annahu an qaribin sa'irun ila misli masyaru ilaihi wa idha ata qabra walidayhi wa akribaihi wa ilhuquqi alaihi banyawi lahu ayat ma'inna indahum wa yastaksira istighfari wa du'ai lahum ainnahum yafrahuna bidhalika wa yusarruna bihi wa kadhalika idza zara umur salihina wa yaksiru bina du'ai indaha aina minhum man yakunu du'a'u inna qabrihi mustajaban wa qad juriba dhalika hatta inna ahla Baghdad yusammuna qabra Sayyid Imam Musa al-Kadhim Ibn Ja'far Shadiq Imam Ja'far Shadiq Adir yakal mujarrab air istijabati da'awati wa tishabil muhimmati wa kadhika kuburu ma'ruf al-Qurhi sumya lidhalika wa huwa di Baghdad aydan wa min asyarati Ali Abi Alawi makan yajlisu inda qabri Sayyidina Baqi Muqaddam al-Julusan at-Tawil wa huwa fi hari syamsi bihaitsu la usirat siyabuhu min kasratil araqi la kharaja minha wa la yashuru bidzalika min kasri istigraqi bi du'ai naqala dzalika an Syekh Abdullah bin Alawi wa ghairuhu. Ya, pembahasan masih bahas tentang ziarah kubur ya. Ziarah kubur, karena kita lanjutkan tentang ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lizairi lil kuburi, dan dianjurkan bagi orang yang ziarah kubur, ya, kuburan bebas, kuburan siapa aja, ya. Ayub sirah lahum bi halijatihi iyahum min istighfari wa du'ai wa tarahmi alaihim. Dianjurkan bagi orang yang ziarah kubur, waktu dia ziarah kubur, dia memperbanyak, ya, kata-kata daripada istighfar, doa dan taruhum, minta Allah rahmati orang yang meninggal dunia. Jadi perbanyak. Bagaimana cara perbanyaknya? Ya, semuanya dirangkum bagi orang yang sudah hafal susunan tahlil dari pertama semuanya ada. Kan Abdul Zikri fa'alam anahu la ilaha illallah. Ada istighfar tak? Ada. Istighfarnya apa? Ya nasrul azim wa natubu ilaih, nul azim wa natubu ilaih. Doa ada tak? Ada. Apalagi? Taruhum ada tak? Ada. Terus apa dikatakan apa? Allah marham mautana, ya. Jadi banyak istighfar, banyak doa, banyak minta rahmat kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, ya. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dia situ dianjurkan juga untuk membaca yang dia mudah, yang dia bisa dari Quran. Umumnya apa? Ya umumnya baca Yasin, silakan. Ya, yang dalam baca Yasin silakan, ma tayassara. Mau ditambah lagi apa tuh muawwidzatain? Ada ya kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil nas, ya nama wa yaqra'u ma tayassara Quran, dia baca
yang mudah buat dia daripada Al-Quran. Yang gampang apa? Udah terusin. Nah ini ya pokok yang kita lakukan tersebut semuanya emang kita nggak mengikuti perintah. Ya kita jaga kubur yang yasinnya kita baca semuanya komplit, paket komplit. Ya ada yasinnya, nanti kita baca yasin, ada bacaan istighfar, ada doa, ada rahmat dan lainnya. Ya. Setelah itu gimana? Wa yuhdi sawabahu ilaihim. Setelah dibaca doa, baca Al-Quran dan lainnya, dia hadiahkan pahalanya untuk orang yang termeninggal dunia. Dengan kata-kata Allah mahdi sawab dalika, Allah mahdi nabi mahdi fadlik, atau disebutin aja nama-nama arwah-arwah yang kita ziarahin. Nah, ini kita bersamakan pahalanya buat mereka pahala daripada baca-baca kita baca. Dia baca Qurannya, dari istighfarnya, dari doanya dan lainnya. Wa ayya'tabira wa yata'idu bihim. Orang yang ziarah kubur iktibar, ambil pelajaran, wa yata'idu, ambil nasihat dengan orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Caranya adalah ya, kalau kita ziarah kubur, ambil pelajaran, ambil nasihat. Ya, sekarang kita ziarahi orang yang telah meninggal dunia. Suatu saat kita akan menjadi orang yang dia ziarahin, gitu. Ya, kemudian ambil iktibar, ambil pelajaran gimana? Ya, yang kita ziarahin anggap minggu lalu masih bersama kita di dunia. Karena mereka sudah berangkat duluan. Nah, ini ambil iktibar, ambil nasihat. Jadi orang kalau ziarah kubur jangan apa? Jangan sekedar ziarah doang, ambil iktibar, ambil iktibar. Ya, orang tua kita ziarahin, nah, kita bakal nyusul, akan meninggal dunia juga. Nah, jadi ambil iktibar, ambil iktibar, ya. Wa yatadzakkar annahu an qaribin sa'irun ila misli ma sara ilaihi. Ya, dia yatadzakkar, mengambil peringatan, ya, bahwasanya sebentar lagi yang ziarah tersebut akan sama seperti yang dia ziarahin. Sa'irun ila misli ma sara ilaihi, yang orang meninggal dunia, orang yang dulu hidup udah meninggal dunia. Nah, kita waktu ziarah ambil pelajaran, ya kita bakal seperti mereka juga. Ya, kalau gitu serem gitu, ada ngajar aja, serem juga. Dia di rumah ngajar mati juga, mati ya, mati juga. Ini serem bener nih, ya. Seperti ada kata antum sabiqun nahnu lahikun, wahai orang kuburan, kalian duluan, kami akan nyusul. Takut ngomong gitu, takut beneran lagi, beneran. Itu diambil malaikat, nanti kalau mati lagi nggak jadi ya, gitu. Ya. Ya emang kalau mati ya? Mati aja udah. Gimana udah mati ya. Ini ambil pelajaran. Sebentar lagi dia akan menjadi seperti yang mereka alami, yang mereka artinya sebentar lagi dia akan menjadi penghuni kuburan juga. Sama yang sekarang. Ya penghuni kuburan mereka sebelumnya penghuni dunia juga. Sama kan? Sama ya. Wa idza ata qabra walidayhi wa akribaihi wa yahkuk alaihi. Jika seorang ziarah kubur kedua orang tuanya atau kerabatnya dan orang-orang yang masih ada hubungan hak sama dia, ya ilhukuk, familinya, keluarganya, ya ilhukuk, ya. Bagaimana? Bayam bagi lau ayat-ayat maina inahum, dianjurkan untuk dia duduk agak lama, jangan main, duduk dengan tenang situ. Maksudnya gimana? Jangan buru-buru, jangan main, tenang situ, duduk dengan tenang situ, indahu. Ya, kenapa? Emang kalau kita emang lagi waktu buru-buru, ya ada masalah. Ya, ada masalah. Ya, anggap sekarang satu anak mau pergi ke luar kota. Ya, anggap dia seminggu belum dia orang tuanya. Ya, hanya udah nanti aja ziarahnya sekalian apa? Mau berangkat ke airport, mau berangkat ke mana? Ke stasiun, nah, ya ini anggap dia buru-buru, waktunya takut lambat, udah tidak masalah. Tapi kalau bisa, yatmain indahu, duduk dengan tenang, ya. Yang kita cari kubur orang tua kita. Kita waktu di dunia sama orang tua kita nyaman kalau duduk sebelah orang tua kita, nyaman nggak? Nyaman. Itu juga kan kita lagi cari kubur jangan lama, ya jangan lama. Ya maksudnya jangan sebentar. Lamain dikit, ya main tenang di situ.
Ya sekarang kan kita lagi apa? Lagi ngobrol sama orang tua kita, lagi ngobrol sama orang tua kita, dan keluarga kita, ya. Wa yastaksira min istighfari wa du'ai lahu. Perbanyak juga istighfar buat orang tuanya, dan kerabatnya, dan familinya, dan doa buat mereka. Nah, jadi kalau ziarah orang tua, lainin, lamain dikit, yatmain, yatmain orang tua. Ya bagaimana ya, masalah lamanya nggak ada waktunya, nanti jangan buru-buru aja. Ya kalau seandainya tadi emang buru-buru, nggak seperti biasa, dia mau buru-buru, lain masalah. Ya paham ya? Dengan dia baca yasin, dibaca tahlil, doa, ini udah agak lama, udah usul lama nggak? Usul lama. Ya, jadi jangan sampai buru-buru kalau nanti masih luas ya. Kenapa demikian? Bainahum yafrahuna bidzalika. Karena anak yang dia kepada orang tuanya, dia duduk dengan lama tenang situ, orang tuanya gembira. Ya, gembira. Ya. Ente ke rumah orang tua ente. Ya, anggap ente udah bisa rumah ke rumah orang ente. Ente pulang buru-buru, dibilang apa? Mau mana buru-buru? Enggak. Mau kemana buru-buru? Tadi enggak buru, makan dulu, gitu, ingat ya? Ya, begitu gak ya? Mau kemana buru-buru, taksi dulu nggak Pak? Sama juga. Jadi kalau kita jarak orang tua kita girang, yang datang anaknya, ya jangan lama-lama, orang tua terhibur dengan kedatangan anaknya, agak lama aneh gitu, duduk, nah ini ya perahon, ya girang, orang tua datang girang, anak datang girang nggak? Girang, ya orang tua, ya anggap tadi kita udah bisa rumah sama orang tua, kita datang, wah dia mau bisa masak dengan cepat, agak cuma cepet nggak? Cepet yang anak kira-kira atau anak doanya apa dicepetin masak, itu gak kira-kira gembira kedatangan anaknya. Itu di dunia juga di kuburan. Kalau kita ziarah orang tua kita, ya jangan jangan buru-buru, cepetin, ya, jangan cepetin, artinya ya agak lamaan karena orang tua kita terhibur. Kalau waktunya udah kelar mau pulang lain masalah, ya kata fainahum yafrahuna bidzalika wa yusarruna bihi. Ya sama, orang tua gembira dengan datangnya anak. Sudah jelaskan minggu lalu, kegembiraan anak tersebut beda sama diziarahi oleh orang lain. Orang lain juga gembira, tapi kalau yang datang anak itu gembira, gembira. Anaknya siapa? Cucunya ziarah neneknya, ya jidnya, jidanya diziarahin, gembiranya luar biasa. Karena masih walat terus anak ke bawah, anaknya, cucunya, dia ziarahin, dia gembira sekali, ya. Kalau mantu yang jadi mantu termasuk anak juga deh, ya mantu jadi ya, jadinya dilamain supaya orang tua merasa gembira, merasa nyaman juga ya. Wa kadzalika idza zara qubur sholihin, begitu juga kalau seorang berziarah ke kuburannya para ulia, para sholihin, fayuksiru min doa indah, hendaknya dia memperbanyak doa di situ, ya. Fa inna minhum man yakun du'a'u qad mustajaban, karena di antara mereka para ulia, para sholihin, ada yang doa di sana Allah Ta'ala kabulkan. Ya, siapa yang bikin yang kabulkan? Allah Ta'ala. Nah ini ya maka juri badalika, dan udah banyak yang mencobanya, udah dicoba udah banyak. Jadi nah ini bertawasul. Nah, pengalaman kita Ahlussunnah Jamaah tawasul dengan kubur dengan aulia, wali atau orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, bagaimana tawasulnya? Nah, ya udah, mau bahasa Indonesia boleh, mau bahasa Arab boleh, terserah. Allah inna nas'aluka bi fulan bin fulan, ya Allah berucap kepadamu dengan fulan bin fulan, semoga engkau kabulkan kau punya hajat. Jadi minta ya dengan apa? Kebesaran derajat seorang solehin yang di kuburan tersebut, boleh aja. Ya ini kan kalau orang-orang Wahabi nggak mau nih, ya Wahabi bilang buat apa tawasul, minta Allah Ta'ala saja. Nah ya di sini bagaimana ya? Nah itu dulu biar anda agak paham ya. Sini katakan waqad juri badalika, dan udah banyak dicoba, mustajab ya. Hatta ina ahla Baghdad yusamunu qabla sidil Imam Musa al-Kadhim ibn Imam Ja'far Shadiq ya Tiryak al-Mujarrab, sampai-sampai orang-orang Baghdad ya Irak, mereka menyebut kuburan Sayyidina Musa al-Kadhim ibn Imam Ja'far Shadiq Tiryak al-Mujarrab, obat yang mujarrab. Jadi
di Irak, di Baghdad ada kuburan Sayyidina Musa al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Ya, ini beliau tersebut, ya kuburannya emang beliau tuh Musa al-Kadzim orang besar, ya orang besar. Ini orang-orang Irak banyak yang sana bertawasul dengan kebesaran beliau, minta kepada Allah agar Allah Ta'ala kabulkan hajat mereka. Banyak. Nah, ini orang-orang tidak mengerti, ya buat apa kau minta sama kuburan? Paham enggak? Nah sini ya perlu jelasnya juga, banyak jelasinnya. Ya kan ayat Quran ada yang mengatakan apa? Wala tahsabanallaha ghafilan, wala tahsabanallaha wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabili amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati. Mukmin biasa aja dia meninggalin jalan Allah, jangan kita anggap dia mati. Dia bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Yang bilang Allah Ta'ala mereka hidup di kuburan mereka dikasih rezeki, tapi rezeki beda sama kita rezeki orang hidup. Beda gak? Kita rezeki kita untuk makan betul, tapi orang kuburan rezekinya nggak begitu, dikasih rahmat Allah, kasih angkat derajat, ini rezeki mereka. Nah jadi kalau sekelas orang mukmin orang yang derajatnya tinggi meninggal di jalan Allah itu nggak meninggal dunia di kuburan, mereka hidup alam barzakh. Bagaimana dengan para wali-wali? Bagaimana dengan para solehin? Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Makanya Imam Malik ya beliau malah salah memakruhkan, bilang saya mau ziarah kuburan Rasul. Aku nggak boleh ngomong gitu kata aku. Ya, itu kemana? Ziarah kuburan Rasul? Nah, jangan bilang begitu. Anda mau ziarah Rasulullah, nggak pakai kuburan. Yang bilang ziarah kuburan Rasul berarti menganggap Rasulullah mati. Nah, paham nggak? Jadi ya kalau sekelas orang-orang aja yang derajatnya bukan Nabi bukan Rasul bisa ya Allah nggak matikan di kuburan mereka. Bagaimana yang derajat seorang Nabi seorang Rasul? Mana apa? Lebih hidup lagi gitu, paham nggak? Nah, kan kita udah tahu ya hadis-hadisnya. Ya kalau kita ziarah kubur memberi salam Rasul jawab, paham nggak? Kemudian ya tahu tuh orang tua tahu kalau anaknya yang ziarahin siapa, orang tua tahu siapa kalau anaknya yang ziarahin, berarti hidup nggak? Hidup alam barzakh, alam barzakh. Nah di sini ya ada orang-orang yang emang dia ke kuburan seorang wali, ya dia tawasul sama wali yang di kuburan tersebut, boleh. Ya, yang nggak ngerti kan, katanya apa tuh? Jangan minta sama kuburan, minta sama Allah. Saya minta kuburan kan tumpukan tanah doang. Tumpukan tanah, kuburan ada yang anggap nisan, coran, apalagi baik keramik itu dalam kuburan. Ya, penghuni kuburannya orang yang minas sholihin, orang soleh, seorang wali. Ya, otomatis mereka hidup di alam barzakh itu, enggak. Nah, kalau orang tua kita tahu, orang tua kita aja tahu, yang orang tua kita anggap biasa, orang tua kita bukan wali, ya bukan wali, orang tua kita orang biasa, tahu gak kalau ini dia? Nah, mana tahu berarti orang tua kita hidup apa yang mati di kuburan? Hidup alam barzakh. Nah, bagaimana dengan para wali-wali? Bagaimana dengan para solehin? Bagaimana dengan para nabi-nabi, para rasul? Nah, paham nggak? Jadi tadi Imam Malik mengatakan kalau yang mau ziarah kuburan jangan dalam kuburan. Mau ziarah kuburan Rasul jangan, ziarah Rasulullah aja, jangan ke kuburan karena itu Rasulullah nggak mati berarti. Ya, bukan berarti orang yang ziarah mengatakan mau ziarah kuburan Rasulullah dosa. Nah, tapi Malik sakit ini ayat turun begini dia bilang mau mengatakan ziarah ke kuburan Rasulullah. Jadi gimana? Ziarah ke Rasulullah. Paham nggak? Nah, jadi begitu. Ya, di sini ya bagaimana cara tawasulnya? Ya tawasulnya udah ya setelah kita anggap membaca Yasin, kita baca tahlilnya, ya minta hajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan kebesaran ini wali yang saya jari wali pulang ya kabulkan saya punya hajat ya Allah. Nah ini ya para salaf ya mereka Rasulullah SAW mengatakan Allahumma bihaqi sa'ilin ilaik, ya Allah berkahnya orang-orang yang berdoa kepada ya Allah. Rasul tawasul ya kebesaran nabi-nabi sebelum aku siapa? Udah sama Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya sampai Nabi Adam, Rasul tawasul. Nah ini
Ada orang yang mau pakai, silakan. Ya, dia nggak mau tawasul, silakan. Mau pakai, dia mau langsung pada Allah, silakan. Ya, dan kita yang tawasul, ya jangan disalahin mereka. Mereka nyalain orang yang tawasul. Udah nggak pakai, udah jangan apa? Jangan nyalain orang yang tawasul. Paham? Nah di sini ya banyak orang salah paham juga. Mana banyak salah paham, ya. Buat apa kita tawasul? Ya, tinggal langsung minta sama Allah, silakan. Ya, artinya ada orang doa nggak dikabulin. Ya, sampai berulang-ulang 1 tahun doa nggak dikabulin. Banyak gak? Begitu dia ziarah kuburan orang soleh, dia mengatakan, ya Allah, dengan berkahnya kebesaran wali yang saya ziarah ini, kabulkan aku punya hajat dunia, hajat akhirat. Ya Allah kabulin. Nah, berarti apa? Berkahnya apa tuh? Tawasulnya. Ya, tawasulnya. Ya, emang orang yang mati bisa doa. Ya, Rasulullah ingat gak? Ya kata Rasulullah, kalau seandainya ya kita baca masa ya, amal umatku jelek, tu'radu alayya amalukum, amal kalian dipersembahkan buat aku, amal kalian dilaporin oleh malaikat kepadaku. Baik wajatu khairan nahmadullah. Kalau aku dapati amal umatku baik, aku bilang alhamdulillah. Karena kalau Rasul bilang alhamdulillah, Rasul hidup apa mati? Hidup. Kemudian wa'in wajatu dzalika, maksudnya kalau aku dapati amal umatku apa tuh? Jelek, istighfar, aku minta ampun pada Allah buat mereka. Berarti Rasul hidup gak? Nah, jadi sekelas Rasulullah ya bisa doain umatnya juga. Nah, para aulia yang demikian dibagi juga bisa, karena alam barzah beda sama alam dunia. Kalau kita intip, kita gali lagi, ya udah jenazah tiduran. Tapi karena kita ngeliatnya dari alam dunia ke alam barzah, enggak tuh dia nggak hidup tuh begini, dari kemarin begini terus begini lah. Itu jasadnya doang, tapi hidup alam barzah tidak seperti yang kita kira. Paham ya? Nah, terus ini kita ya apa tuh? Lagi hatta ina ala Baghdad disamuna qabla sayyidil imam Musa al-Kadzib imam Ja'far Shadiq tiriakal jalan sampai orang Baghdad ya mereka menyebut ya, kuburan Imam Ja'far Shadiq bin Mahlul Bagir ya, Imam Musa al-Kadzib Ja'far Shadiq ya sebagai tiriyakal mujarrab, obat yang mujarrab. Ayat istijabati doa dakwah untuk mengabulkan doa-doa. Ya Allah, berkahnya wali yang saya ziarahin ini, berkahnya orang soleh yang saya ziarahin ini, ya aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan dan kepangkatan derajat yang tinggi yang kau berikan kepada wali ini, kabulkan aku punya hajat ya Allah. Jadi minta ke Allah juga, minta ke Allah juga, ya. Jadi kalau yang bilang mengatakan musyrik, emang minta bersama. Ada kata-kata ya Allah kan? Yang disebut Allahumma, berarti Allah Taala bukan? Allah Taala nyebut ya Allah, Allah Taala. Ya, ini cuma apa ya? Cuma apa ya? Menyebut kita bertawassul dengan apa? Derajatnya orang-orang soleh, ya. Paham ya? Wa kadzalika qabru Ma'ruf al-Qurhi, ya kuburan Imam Ma'ruf al-Qurhi. Imam Ma'ruf al-Qurhi yang di Baghdad juga, di Irak juga, kuburan yang ramai diziarahin orang, ya. Sumyali dzalika, dinamai sama juga, ya, arti tempat apa? Tempat yang mujarrab, ya. Wa huwa bi Baghdad edon, kuburannya beliau ada di mana? Di Baghdad juga. Nah, jadi Baghdad kuburan wali-wali banyak. Para ulia banyak di Baghdad, seperti Syekh Abdul Jalani, Imam Hasan Basri, siapa lagi itu Sayyidul Taibah, ya, Muhammad Al-Baghdadi. Nah, ini di sana semua. Ini gutub semua, aktab semua di Irak. Ya, di Irak, ya, aneh belum sana, ya. Jadinya ada travel yang akhirnya jelasnya ada juga, ya. Tapi nggak tahu sekarang apakah paspor yang ada visa Iraknya gampang mendapatkan paspor negaranya, visa negaranya apa enggak? Ada negara, ada apa tuh? Ada negara yang kita ya paspor, ada negara yang red notice yang kita dipersulit untuk masuk ke negara. Ini ngapain ke Irak? Ya segitu ya. Ada yang katanya cuma kasih lembaran doang, nah bagus. Ada yang dicap ya, ini ya ada yang mempersulit juga untuk negara kunjungan ke negara lanjutannya, ya. Allah alam ya. Nah, tusin wa min asyarati Ali Abi Alawi, di antara para asyari Ali Abi Alawi para habib adalah ya wa man kana yazu, ada kata mereka Syarif Bani Alawi
Yang justru tidak tahu sinar bagi muqaddam, yang duduk di arah di kuburan sinar bagi muqaddam. Di mana? Di Zambal, di kota Tarim. Al-julus at-tawil, mereka duduk yang lama. Jika lama, wa huwa bi hari syamsi, dalam keadaan terik matahari. Terik matahari benar-benar panas. Ini di Hanum benar panas ya, panasnya 50-55 derajat panas, ya. Bihaitsu law israt siyabuhu min kasl araqi la minha. Saking panasnya keringat bercucuran sampai-sampai kalau bajunya diperas akan keluar keringat katanya. Dan panasnya, ya, yang panas negara benar-benar panas, ya, agak panas ya. Wa huwa la yash'uru bidzalika, dan dia tidak merasakan panas tersebut. Kenapa? Mereka serta istiqraqi fi du'ai, ya, mereka larut tenggelam dalam doa. Ya, orang yang sudah connect sama Allah Ta'ala segala macam ini nggak terasa. Kenapa? Ya, ada ini nggak terasa. Sebagaimana para sahabat zaman dahulu, kalau mereka terkena panah kan yang dulu kan nggak ada babius, terkena panah, bagaimana dicabutnya? Ya nggak ada babius gimana? Tunggu mereka sholat dulu. Ya, dia wudhu, nyebut Allahu Akbar, cabut nggak terasa. Itu mereka yang hatinya udah connect sama Allah, benar-benar khusyuk, hadir hatinya, lupa sama yang lain. Saking nikmatnya berhubungan dengan Allah Ta'ala. Itu kelasnya sahabat. Orang tentu kita digigit nyamuk lagi sholat tahu. Ya, kita lagi sholat nih, digigit nyamuk terasa gak? Jangan. Nyamuk yang kecil terasa juga, ya, mau gak ya? Padahal nyamuk kecil gak? Semut merah terasa juga, ya. Berarti apa kata? Kita enggak apa tuh? Tidak larut dalam khusyuk pada Allah Ta'ala, masih terasa. Ya, orang menggunakan tahlil tahu kali sholat. Ada gitu? Ada lagi sholat. Assalamualaikum. Anak dicoret. Suruh buka pintu. Suka begitu gitu. Ya, paham ya? Ada yang mau bayar utang ada. Assalamualaikum. Wah, sama tuh suaranya bayar utang. Udah goyang nggak tuh? Goyang ya? Dijepetin nggak kira-kira? Jepetin ya. Makanya punya ada yang bayar suntuk dia goyang ya. Ya. Nah terus ya. Nukila dalika an Syekh Abdullah bin Alwi wa ghairihi. Ya, hal tersebut dinakal, diriwayatkan atau diambil dari Syekh Abdullah bin Alwi dan lain-lainnya ya. Wa amma tamassu bil kubur wa taqwilaha fa ghairu mustahab bal huwa makruhun wa asyara karahati minhu atau biha. Dan adapun usap kuburannya penisan sih. Atau kan kuburan seorang wali kan ada yang kan panjang tuh di keramiknya kotak, ya, ada nisannya tuh. Ya termasuk usap kuburan isap, apalagi ada yang apa tuh? Wa takbilaha, ya, cium kuburan, misalnya cium. Bagair mustahab ini nggak disunahkan. Bahwa makruhun itu hukum makruh. Ya, makruh. Ya, jadi ngusap kuburan, cium kuburan, ya, termasuk nisan terserah, menisan enggak ya. Bagair mustahabin itu nggak disunahkan. Kalau kita jalan kubur, ada nisannya kita nggak cium nggak apa-apa. Ya, jadi bahwa makruh, makruh. Ini yang cium-cium rata-rata yang anak-anak muda ya. Orang tua nggak ada nyium nggak ada ya, nggak ada anak muda ya, apa? Emang nggak sampai ke haram, ya, cuma apa? Makruhun, tapi nggak sunahkan. Kalau nggak sunahkan, berpahala kan? Ya, dia cium nggak sunahkan, ada pahala. Anggap dia nggak cium, gimana, rugi nggak? Enggak. Kenapa? Nggak mustahab, nggak disunahkan ya. Mengusap kuburan dan mencium kuburan. Ulangi. Wa amat tamasuk bil kuburi wa takbirulaha bagai mustahabin. Adapun mengusap kuburan dan mencium kuburan, ya, misalnya kayak bagai mustahab itu tidak disunahkan. Ya, nggak disunahkan. Bahwa makruhun, malah hukum makruh. Nah, makruh, ya, biasanya orang kalau nyium nanti itu emang ada usaha minyak wangi di situ. Supaya nyium. Ada yang minyak wangi kali? Enggak, biasa aja. Ya, rata-rata yang ya ada juga yang cuma ada nggak? Ya, cuma makruh aja, nggak jadi haram, nggak jadi makan jadi haram ya. Tapi ya
sama orang-orang Wahabi di itu kan di gede-gedein itu tim kuburan musyrik kan apa makna musyrik satu orang menganggap Allah sebagai Tuhannya, kemudian menganggap selain Allah sebagai Tuhan juga, dan musyrik menduakan Allah dalam ketuhanan. Karena kalau di kuburan dong emang dianggap nisan Tuhan enggak cium musab nganggap nisan makhluknya Tuhan enggak musyrik. Ini orang kalau musik keluar, emang menjadikan dia Tuhan enggak? Paham? Kalau enggak, tak apa-apa ya. Wa asyadu karohatan minhu atau biha, dan ya sangat makruh kalau seandainya dia mengitari kuburan diputerin kan? Tawaf diputerin, ada gitu? Enggak ada. Mungkin dia nggak kebagai tempat kali di luar. Tempat luar jadi dia apa tuh dimuter kali ya. Ini sangat makruh sekali ya, yang kalau musab tadi atau cium makruh, tapi ini sangat makruh kalau dia mengitari tawaf ya. Wada karabatuhum, dan sebagai ulama menyebutkan anahu idza lam yumkin li zairi al-wuqufu tiga wajhi al-mayyit kan wuqufu jihad rasi aula. Nah, sekarang kita jalan kubur bagaimana tata caranya? Ya, bagaimana tata caranya gimana? Ya, kan kalau kita jalan kubur ya memberi salam karena diri. Memberi salam diri kan? Kita jalan kubur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum kubur diri. Nah diri ya kita baca Yasin dananya. Di mana posisi kita waktu lagi baca Yasin tersebut? Ini kita nggak main rame-rame. Kalau rame-rame nggak bakal bisa. Anggap kita sendiri atau berdua. Di mana duduknya? Nah, ini katakan jika dalamnya kun lidairi al-wuqufu itijah wajhi al-mayyit. Kalau seandainya orang yang jarang nggak bisa duduk ya diurusannya kepala di mana di muka mayat. Nah, sekarang anak contoh. Gimana? Contohnya? Ini apa banyak contoh? Jangan ketawa nih. Ya sini. Ayo. Sini apa sini? Kiblat sana kiblat. Berarti ini sini. Ayo sini. Ya. Apa contoh? Enggak mati kan? Takut mati. Berbari. Sana. Mana ya? Kayak kuburan sini. Nah, paham nggak? Ya, nah, jangan ketawa. Kalau dia nggak bisa duduknya berjusan di kepala mayat, Anda jalan kubur sendiri. Kalau Nabi kan nggak begini semua, nggak banyak orang. Nah, ya, Anda duduk di sini. Nah, ya. Tiga wajah mayat berjusan dengan kepala si mayat. Sini, paham? Ya, ini. Kalau memang ada tempat ya, ada tempat. Sini duduknya, jadi kepala mayat, mukanya mayat, sini. Ya. Kemudian kalau nggak bisa kepala mayat, lihat dulu. Kepala mayat mana? Dikatakan karena wuqufu jihad rasi aula. Ya, duduknya dia, ya di jurusan kepalanya lebih utama. Nah, kepala mana terserah. Buat sini kayak, ya atau sini apa tuh nggak bisa sempit, ya, nggak di muka, di kepalanya nggak apa-apa. Karena kita lagi ada assalamualaikum, lagi ngomong orang enggak? Nah, jadi bukan di belakang, belakang kaki mata itu kalau angkat ke mata itu orang di belakang. Kalau ngomong orang berdepan apa mata itu? Nah, anggap depan kosong, kita depan. Kalau emang udah penuh semua ke belakang ya masalah, depan enggak. Nah, jadi kalau bikin sendiri gitu, udah ngomong nih. Paham ya gitu ya. Ya jadi pertama di muka ya. Kan kita aja ngomong di assalamualaikum kita rahmat ya. Jadi kayak kita ngomong semasa hidupnya. Jangan dari mata di belakang. Ya itu kalau minta duit sama bapak itu di depan di belakang. Depan yang dulu ya gitu. Ya paham ya. Terus ya. Wa za'ama anal maita yash'uru biwaqi tijahunihi. Ada mengatakan bahwa mayat tersebut orang kuburan merasa atau tahu ya siapa yang duduk atau duduk di hadapan mukanya. Ya, artinya ya aksara misyurihi bihi dawqafi jati rasi. Lebih banyak dia tahu daripada seorang duduknya di jurusan kepalanya. Al-Ghaliha. Ya, artinya kalau kita hadap mayat tersebut di kepalanya, itu lebih tahu bulan. Ya, anggap enggak bisa kepalanya.
cuma tahu doang. Tapi kalau bagaimana kita ngomong orang tua, yang samping beda gak kira-kira? Samping beda, atau di belakang beda? Seperti kita suaranya, ayah, itu suara Ali dalunya. Ya, ayah. Kalau di depan beda gak? Nah, dikenali begitu, ya. Jadi sini tata caranya duduk begitu. Kalau emang apa tuh? Ada tempat, ya tempatnya bisa kita apa tuh? Kosong. Kita kosong bisa duduk dan lain. Kalau enggak ya tempatnya bagusnya nggak apa-apa. Yang penting di kepalanya. Kalau dia itu susah kuburannya, mana? Sempit ya, benar sempit ya. Kita berarti tiket apa juga, ini nggak bisa juga ya, paham ya? Wah, udah isya belum? Belum ya? Wallahu a'lam. Wa'lam anna a'mal ahya'i turadu al-mauta. Nah, ketahuilah bahwa amalnya, perbuatan orang hidup dilaporkan kepada orang yang telah mati. Jadi amal kita nih yang kita kerjain dilaporin sama orang tua kita mati, kakek kita tahu, kakek kita, nenek kita dilaporin, ya. Min ahlihi wa aqrabin, dari kerabat mereka, dari keluarga mereka dilaporin. Kita malam hari ini kita ngaji di Guru Salma, musola, dilaporin sama bapak kita. Ya, wahai fulan, anak antum lagi ngaji di Guru Salma, dia lagi ngaji main handphone. Dilaporin juga, laporin nggak? Laporin juga, tahu ya. Nah, jadi kerjaan kita dilaporin. Ya, kerjaan kita dilaporin nggak? Dilaporin itu ya, paham ya? Fa'in ra'au khairan farihu bihi wastabsyaru. Kalau yang meninggal dunia dapetin anaknya berbuat baik, farihu bihi wastabsyaru, gembira. Alhamdulillah anak saya malam Selasa hadir di pengajian pagi salim, alhamdulillah. Girang dilaporin. Kakek itu gitu juga, kita punya kakeknya, anggap kakek kita, alhamdulillah saya punya cucu ngaji di Guru Salma. Kakek-kakek itu semuanya dilaporin juga sama mereka. Nah, girang nggak kalau begitu? Nah, girang jadinya. Kalau perbuatan anaknya, cucunya semuanya berbuat baik, orang tua kita menjadinya girang, ya. Bang Ian ke rumah janda dilaporin. Bapak sini nggak di kuburan kira-kira? Ya, nggak perlu janda ya. Katanya, bagi nasi uduk, ya, lanjut. Jangan sudah dulu, ya. Wada'u lahum bitasbiti wal istiqamati. Nah, didoain supaya apa? Konsisten dan istiqamah. Ya Allah, berikan istiqamah kepada anakku, jadikan anakku selalu orang bertakwa, jadikan cucuku orang bertakwa yang istiqamah. Didoain ya, paham ya? Wa in ra'au ghairu dzalika, kalau mereka dapati amal anak keluarga tersebut, ya, anak-anaknya cucunya berbuat yang tidak bagus, ya, hazinu wasa'ahum marahu. Mereka sedih, mereka menangis di kuburan. Ya Allah, anak saya begitu, ya Allah, cucu saya begitu, ya Allah, begitu. Nah, jadi kalau itu kesian sama orang tua yang meninggal dunia, berbuat yang baik-baik aja supaya mereka girang. Nah, paham ya? Kemudian apa? Apakah kalau mereka sedih mereka diam? Enggak. Wada'u lahum bil hidayati wa taufiq ila khairi wa salih. Kalau orang tua lihat anaknya, cucunya berbuat yang tidak baik, mereka doain anaknya supaya dapat hidayah. Didoain juga. Jadi mana ya Pak? Orang mati bisa doain orang hidup. Nah, wa taufiq ila khair. Ya Allah kasih dia taufik untuk bisa beramal baik, beramal soleh. Kasih taufik wal amal soleh. Didoain. Berapa banyak ya anak yang dulu bandel, begitu dia sering dapat doa dari orang tuanya, jadi berubah jadi orang baik. Ada nggak? Ada. Itu doa orang tuanya. Minta kepada Allah, ya Allah kasih hidayah kepada anakku, ya Allah. Anakku diminta doa. Doain itu dari kuburannya doain. Nah, kita nggak terasa karena kita belum mati. Nah, kalau kita udah mati baru tahu gitu deh. Ya, insya Allah. Ya, panjang gimana nih? Kita berhenti mana nih? Wa alam aja, wa alam nih. Ya, wa alam aja, wa alam balik ke dari bawah yang wa alam. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana.